perubahan judi ini sekarang menjadi judi online, ya, dan betapa sulit dan susahnya memberantas judi online. Secara teknisnya di dunia ini tidak semua orang, tidak semua negara menganggap ilegal judi. Ada negara-negara yang di sana mereka judi itu legal bagi mereka, tidak haram, dibenarkan oleh negara, diatur dalam undang-undang bahkan. Kalau di negara kita, alhamdulillah negara Indonesia itu mengharamkan judi dalam berbagai bentuk, baik offline, online, model konvensional, apa saja bentuknya yang ada indikasi judi itu dianggap haram dan tidak legal oleh negara. Maka ini termasuk undang-undang kita yang sesuai dengan syariat Islam dalam masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, amma ba'du. Para hadirin, saudaraku seiman dan seakidah yang dimuliakan Allah, jamaah Masjid Baitur Rahman, Lok Semawe, Aceh yang Allah muliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Allah berikan kesempatan kita berjumpa kembali di akhir daripada bulan Zulhijjah, setelah kita berhari raya, hari raya kurban. Setelah sama-sama kita melaksanakan ibadah kurban dan juga ibadah-ibadah sunnah lainnya yang sangat disukai oleh Allah, kita laksanakan pada awal bulan 10 awal bulan Zulhijjah dan juga pada hari-hari tasyrik. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita pada bulan Zulhijjah yang telah kita lakukan dan juga hari raya kita, ya. Mudah-mudahan hari raya kita Allah berikan kesempatan pada tahun depan kita berjumpa lagi pada hari raya Aidul Adha yang akan datang insyaallah taala. Selanjutnya pada malam ini ada dua topik yang akan kita bahas malam ini dan juga besok subuh, ya. Besok subuh kita akan membahas tentang masalah keimanan dan kekufuran. Sedangkan pada malam ini saya akan menyampaikan topik tentang masalah marak dan juga bahaya judi online dan bagaimana kiat kita bersama untuk sadar akan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap tragedi dan fenomena judi online yang sungguh sangat marak terjadi di dalam masyarakat kita. Dan sampai-sampai pemerintah juga, ya, sudah sadar saat ini setelah beberapa tahun pembiaran sampai kepada menjadi fenomena yang sangat menggelisahkan di masyarakat. Hal ini tentu kita katakan ada pembiaran dari pemerintah tanpa melihat dengan kondisi, karena setiap fenomena yang ada di masyarakat dan juga di negara kita, pemerintah harus tahu apa yang akan terjadi ke depan dengan masyarakat, dengan rakyat ini, seharus dicegah. Maka saat ini kita melihat ada kepedulian daripada pemerintah terhadap ini, tapi pemerintah tidak akan mampu untuk melakukan apa-apa kalau seandainya rakyat kita juga kita tidak saling bahu-membahu dalam amar ma'ruf nahi mungkar, karena yang menimpa tragedi ini adalah saudara kita.
beberapa waktu yang lalu, dan sebenarnya sudah berapa lama, tapi kita beberapa waktu yang lalu mendengarkan dan membaca bagaimana terjadinya seorang istri sampai membakar suaminya karena kecewa terhadap suami yang tidak membawa pulang gaji yang dihabiskan hanya untuk judi online. Begitu juga ada petugas bank yang dia bertugas untuk ATM, untuk memasukkan uang dalam ATM, ternyata dia selama ini membuat laporan palsu banyak uang yang dia dicurinya itu bukan untuk beli tanah, bukan untuk sekolah anaknya, tapi untuk main judi online, ya. Bayangkan itu, ya. Jadi ini adalah sekelumit hanya kisah berita yang terjadi di masyarakat. Itu pengaruh daripada kecanduan seseorang terhadap judi online, dan banyak lagi cerita-cerita lain yang telah terjadi akibat orang-orang yang sudah terkena judi online. Begitu juga masalah narkoba dan yang lain. Tapi dalam topik kali ini kami ingin membahas masalah judi ini karena jelas terang benderang Allah sampaikan dalam Al-Quran, khususnya dalam surat Al-Maidah ayat ke-90, ya. Kita akan membahas, melihat pertama dari sisi fenomena judi online secara dunia, dan juga apa yang terjadi, dan bagaimana Al-Quran kemudian menceritakan ini, dan bagaimana usaha kita nanti bersama-sama harus peduli dan sadar kita akan kejadian ini. Kalau tidak, implikasinya akan berat yang akan kita tanggung dalam masyarakat kita. Akan ada perubahan. Terkhusus yang terpapar judi online ini adalah yang paling mencengangkan, ya. Itu adalah anak-anak di bawah umur, remaja dan anak muda. Itu yang paling banyak kena, ya. Tanpa menafikan banyaknya orang tua yang terkena judi online ini. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita mulai dengan bagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang masalah judi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Wa ati'u Allaha wa ati'u Rasula wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulinal balaghul mubin. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, meminum khamar, dan berjudi, dan menyembelih untuk berhala, dan juga mengundi nasib dengan anak panah adalah rijsun, adalah najis daripada perbuatan syaitan. Fajtanibuh, jauhilah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Innama yuridu syaitan, sesungguhnya syaitan menginginkan, ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, adalah untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian sesama kalian, fil khamri wal maisir, dengan meminum khamar dan juga bermain judi, wa yasuddakum an dzikrillah, dan untuk supaya mencegah kalian dari mengingat Allah dan dari solat. Fahal antum muntahun, maka tidakkah kalian berhenti? Ya, saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita lihat Allah menggambarkan dalam ayat ini 4 fenomena kejadian yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat jahiliyah sampai datang Islam. Minum khamar, para sahabat sebelum diharamkan khamar itu mereka minum khamar setelah jadi orang mukmin. Udah masuk Islam jadi orang mukmin ikut Nabi, tapi khamar belum diharamkan pada saat itu. Diharamkan kemudian di Madinah, ya. Minum khamar, main judi itu kebiasaan orang jahiliyah juga dulu. Artinya bahwa permainan judi ini, maisir, itu adalah sudah menjadi kebiasaan jahiliyah. Ditambah lagi 2, yaitu berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah. 2 kejadian masa jahiliyah, mengundi nasib dengan anak panah mungkin, kemudian juga berkurban untuk berhala, ini sudah mungkin tidak ada kita lihat saat ini atau di masyarakat kita. Tapi 2 lagi, ya, yaitu judi dan minum khamar,
itu terus ada di masyarakat dari dulu sampai saat ini. Tapi anehnya adanya itu justru di masyarakat muslim. Ini yang anehnya. Kalau berada di masyarakat di luar di masyarakat non muslim yang belum Islam lagi, belum sampai kepadanya Islam, itu kita pahamlah, lumrah itu, ya. Tetapi ini ada di kalangan masyarakat muslim. Nah, ini yang sangat sangat aneh. Karena ketika turunnya ayat ini pada masa sahabat dulu, diharamkannya khamar, fajtanibuh, jauhi khamar dan judi itu dan semua perbuatan yang dilarang Allah dalam yang menjadi kebiasaan abad masa jahiliyah. Para sahabat dengan langsung berhenti meminum khamar dan membuang khamar itu, ya, di jalanan kota Madinah, sampai disebutkan becek jalan-jalan kota karena ada minuman kebiasaan diminum di rumah, itu semua dibuang hanya dengan datangnya satu ayat. Nah, sekarang judi yang sudah menjadi kebiasaan, ya, masa jahiliyah muncul pada saat ini dan juga dalam masyarakat. Kita tidak bisa menafikan bahwa judi memang sama sekali steril, masyarakat tidak berjudi, tidak ada. Ada saja beberapa orang yang berjudi yang dengan berbagai macam bentuk. Tapi sekarang yang mengerikan adalah ketika judi ini berubah bentuk dengan adanya teknologi modern, ya, dan menjadi kebanyakan dan tren di masyarakat. Ini yang mengerikan. Kalau misalkan ada bermain judi sembunyi-sembunyi, hanadanya depat alih menan, itu hal yang kadang tidak bisa dihindari. Ada saja orang yang mencari perbuatan maksiat seperti itu. Tapi menjadi tren kehidupan dan ini banyak diikuti orang, ini mengerikan. Ini akan menjadi suatu perubahan yang aneh di masyarakat nanti yang kita akan tanggung bebannya semuanya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, saya ingin menggambarkan fase perubahan judi ini sekarang menjadi judi online, ya, dan betapa sulit dan susahnya memberantas judi online. Secara teknisnya di dunia ini tidak semua orang, tidak semua negara menganggap ilegal judi. Ada negara-negara yang di sana mereka judi itu legal bagi mereka, tidak haram. Dibenarkan oleh negara, diatur dalam undang-undang bahkan. Kalau di negara kita, alhamdulillah negara Indonesia itu mengharamkan judi dalam berbagai bentuk, baik offline, online, model konvensional, apa saja bentuknya yang ada indikasi judi itu dianggap haram dan tidak legal oleh negara. Maka ini termasuk undang-undang kita yang sesuai dengan syariat Islam dalam masalah ini. Ada di sana negara-negara yang judi itu sah, bahkan dilindungi oleh negara dan negara ambil untung dari judi. Pertama apa? Kanada dulu. Ini yang paling banyak penjudinya, ya. Kanada memperbolehkan rakyatnya untuk berjudi. Dan saya sudah pergi ke sana melihat bagaimana penjudi-penjudi itu yang banyak kalau di Kanada itu yang bagi mereka legal, ya. Tapi yang banyak bermain judi itu para pensiunan yang kahana boleh kerjanya yang main judi. Dan nanti ada berita setiap bulan itu siapa yang kaya beliau merempok dari judi, diundi dapat ini. Kanada, ya, pemain-pemainnya yang udah nggak ada kerja lagi itu yang paling banyak di kios-kios, kemudian juga di pom bensin itu semua ada slot-slot orang untuk beli judi berapapun uangnya ada. Nah, kemudian Amerika juga melegalkan judi, ya, melegalkan judi. Beberapa state bahkan judi itu dikembangkan oleh negara. Nanti uang daripada rakyatnya itu yang main judi itu kembali ke kas negara. Jadi perugo rakyat, ya, ipenge rakyat, kemudian pengnya icok ke negara dan dijadikan sebagai beasiswa. Salah satu state-nya itu state Georgia, ibu kotanya Atlanta. State ini dalam masalah judi itu dikembangkan oleh pemerintah, diambil laba daripada judi, karena judi pasti laba. Yang laba itu bukan yang main tapi yang pelaku.
pelaku judi penanji apakah pergi ke punyanya bandarnya, tapi di sana bandarnya pemerintah ya. Legal benar. Nah, diambil daripada ini uangnya untuk beasiswa mahasiswa, sehingga ketika saya di Atlanta ada yang tanya, Ustadz, apa hukumnya dapat beasiswa? Beasiswa itu diberikan oleh negara, tapi itu dari judi. Ya, itu dari judi. Tanya menumpuk beasiswa dari Nanggro, tapi beasiswanya dari judi. Hukum je. Masih luntuhan ada. Kiban jauh ya. Tak terbayangkan kalau negara sampai seperti itu. Tapi itulah negara orang. Kemudian Inggris nomor ketiga melegalkan juga, Brazil, Meksiko ya, Nigeria juga itu melegalkan ya, dan negara-negara Eropa yang lain. Nah, tapi itu yang paling parah. Dan di Asia khususnya Filipina, Vietnam, Kamboja ya, itu mereka melegalkan, di negara mereka legal judi. Makanya situs-situs judi ini dari dunia yang melegalkan judi yang di negaranya boleh, mereka membuat situs dengan lagi urung pegat biasa atau yang pueblo barang biasa. Mereka ngomong, nah situs itu berlaku secara dunia. Ya buka le urang Aceh hino yang hana mau tahu yang hana apa ya. Peng 10.000 20.000 picok cik. Nah, situs-situs dari negara-negara yang melegalkan judi tersebut. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi kita lihat. Nah, di dalam Al-Quran Allah sampaikan bahwa permainan judi ini adalah perbuatan syaitan, jelas. Jadi kalau ada orang negara-negara non-muslim yang melegalkan judi, ya kita anggap lumrah. Ini adalah mereka tidak ada syariat dalam hidup mereka. Memang apa saja yang bisa membuat negara mereka bisa maju, negara mereka bisa punya uang, negara mereka bisa untung, mereka akan ambil walaupun dari rakyatnya, asal rakyatnya suka. Rakyatnya suka, buat saja. Itu amalan syaitan, kata Allah. Apa yang terjadi? An yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, agar supaya syaitan ini menimbulkan permusuhan dan kebencian sesama kalian. Ini terjadi sebagaimana Allah firmankan, bahwa terjadinya judi ini menimbulkan permusuhan dan juga akan terjadinya kebencian sesama manusia. Ini mutlak terjadi, dan menjadikan lebih dahsyat daripada itu, menghancurkan diri manusia itu sendiri. Ambil contoh yang kami sudah lihat sendiri artinya mengalami dari orang yang menyampaikannya langsung ketika kami berkunjung ke Las Vegas, kota judi dunia, pada Ramadan kemarin ya. Kami beberapa saat berada di Las Vegas dan berjumpa dengan saudara-saudara kita muslimin di sana yang mereka tahu apa yang terjadi di kota Las Vegas. Kota Las Vegas ini adalah kota judi yang sebagaimana kita tahu, bahkan disebut juga oleh orang Amerika sendiri menyebutnya dengan Sin City. Jadi kota dosa ya. Orang pergi ke situ untuk main judi, memang yang paling marak di sana karena orang main judi di hotel-hotel perjudian yang marak dunia. Bahkan ada airport yang paling dekat dengan tempat permainan judi, itu airport khusus untuk jet-jet pribadi yang datang ke situ, orang-orang kaya dunia yang datang ke tempat itu untuk memudahkan mereka main judi di tempat itu. Nah, apa yang kita tidak membaca berita tentang Las Vegas ini dikasih tahu oleh oleh ordal di sana. Orang dalam ya, orang dalam. Kami dikasih tahu, itu Ustaz, bahwa tingkat bunuh diri di kota ini paling tinggi. Tergadat tingkat bunuh diri di kota Las Vegas itu. Tapi pemerintahnya menutup, nggak kasih tahu dalam berita. Baik dipeligop, jangan sampai ini terjadi angker. Bunuh diri kenapa? Itu gara-gara kalah judi. Nggak ada yang pulang dari kota Las Vegas menjadi orang kaya baru gara-gara pulang dari Las Vegas. Nggak ada itu. Nggak ada orang kaya baru pulang dari Las Vegas, jangan jet, dua blow jet. Nggak ada itu. Mereka yang datang ke sana bawa duit, diservis dengan baik semuanya, kemudian diberikan hotel yang
mewah, murah, free, makan minum mereka free hanya untuk main judi, dan mereka pulang dengan bangkrut dan bahkan ada yang bunuh diri. Dan juga kemudian dilatih ketika tempat permainan judi itu bodyguard yang menjaga pengamanan itu ada latihan khusus, memang dilatih secara khusus untuk membaca ini yang sudah pada mulai kargo main judi ya. Itu ada trik cara tersendiri untuk diselesaikan dengan cepat supaya yang lain merasa aman untuk terus main judi. Jadi yang merasa hana aman, hana akan main akan stop. Kenapa? Udah riuh. Tapi ada cara di training khusus penjaga-penjaga ini supaya tempat main judi itu terasa aman terus, padahal orang sudah saling hana tong pegah lain, habis bangkrut yang macam mengamuk macam, tapi dengan cepat diselesaikan supaya tempatnya safe, aman. Dengan aman orang lanjut lagi. Tapi banyak di sana hotel-hotel yang sangat angker, bunuh diri tiap malam terjadi, tapi itu ditutup. Ya. Jadi saya dikasih tahu ketika ada sirene mobil ambulan datang, bentar-bentar datang mobil ambulan, itu satu. Itu tuh udah pada bunuh diri tu. Ya. Dah tu gaya tebi yang yang kana yang tamang bah hotel yang berarti kana yang heret dari atas zero. Ya. Nauzubillah. Kejadiannya sampai seperti itu, bahwa judi ini betul-betul membawa membawa kerugian di dalam hidup sebagaimana disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran secara nyata dan gamblang. Nah, hari ini ketika judi ini sudah mulai masuk kepada online, ya, ada penelitian dari kota Las Vegas juga yang kami baca, bahwa ketika judi bukan lagi offline menjadi online, ini akan sangat membahayakan, jauh lebih parah daripada permainan judi konvensional offline dulu. Ini akan mengancam manusia. Mengancamnya apa? Kalau dulu orang main judi online, judi offline itu perlu tempat, kemudian dia akan pergi ke tempat itu, perlu orang kawan juga untuk main. Kalau nggak ada kawan yang main, nggak akan mungkin terjadi itu. Le faktor yang ganyan perle benar supaya je main judi. Tapi sekarang itu dengan mudah bisa diakses, dilakukan oleh semua orang, dan alatnya itu ada di tangan semua orang. Nauzubillah bagi siapa yang mereka ingin melakukannya, nauzubillah. Dan ini akan menjadikan sekali seorang main itu akan mudah kecanduan. Sekali bermain maka dia akan kecanduan setelah itu. Kenapa? Karena di format judi online ini secara algoritma diformat bagaimana dia bisa mengenal yang buka situsnya itu. Jadi situs judi online itu bisa mengenal yang pun bukanya tahu. Kiban ganyan, paduk napeng. Hari katanya dah bayar bank, tak pakai HP. Kemudian tak daftarkan HP kita nyonyo dengan Google kan, Gmail Google kan, terbaca je. AI, teknologi AI itu mampu membaca semua. Itu paduk dalam tibulan membelo pakai HP. Itu apa? Itu le AI nya. Ya. Jadi menyedron tengku masa, ya, le baca-baca yang god. Ya, maka menang buka, menang aja itu. Apa ini? Ya. Supaya apa? Ipegat supaya terus kemudian coba alam. Ya. Dia itu mesin itu bisa diset dan betul-betul diformat untuk itu, maka betul-betul mencengkram orang, tidak bisa lepas dari itu. Nah sekarang lagi yang terjadi adalah ketika anak-anak muda kita banyak yang bermain judi online. Kenapa sebabnya? Nah, sebuah studi juga dari Las Vegas disebutkan bahwa banyaknya anak muda hari ini, remaja, terpapar judi online karena dimulai dengan game online. Anak-anak yang sudah mulai dengan game online itu diformat sebagai judi juga, dalam format judi. Gimana caranya? Ketika dia bermain bermain game, nanti ketika menang dapat poin. Nah, poin ini bukan dalam bentuk uang, ya. Bisa dia jual untuk kawannya yang main lagi itu, ya. Bisa juga dipakai untuk permainan yang lain.
ini bentuk adalah mukaddimah untuk judi. Sehingga ketika dia nanti memakai duit dalam judi online, itu enggak asing bagi dia. Cika biasa main, kamu game cik main. Jadi game itu menjadi mukaddimah untuk terjadinya, untuk seseorang anak itu terpapar pada judi online. Ya, maka anak-anak kita yang main game online, yang nanti dia bahkan sudah terbiasa itu, hentikan saudaraku yang dimuliakan Allah. Kita orang tua jangan biarkan anak kita sampai kecanduan pada game. Kalau sudah kecanduan pada game, maka nanti akan kecanduan babak selanjutnya pada judi online. Khususnya di game itu akan masuk banyak sekali iklan-iklan untuk iklan judi. Bila dah kenyan tak buka YouTube madang itu bi iklan judi. Orangnya YouTube dah buka, ceramah dah buka, apa itu bi iaitu iklan judi. Nauzubillah min zalik. Kita enggak bicara masalah pemerintah pebut ni dona, ya. Tapi kita ingin melindungi saudara kita. Orang Laut Semawe, orang Aceh. So, orang yang memang dalam kedai kopi kita nyo sama-sama tajib kopi syara kita nyo. Anak kita nyo, anak syara kita nyo, anak-anak muda kita itu di Laut Semawe nya anak syara kita nyo ya. Yang hari-hari mereka main, mereka ada dengan mudah mengakses untuk main judi itu. Maka ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita. Kami mengajak kita semua. Yang pertama adalah masuk bagaimana kita mencegah. Saya akan bicara bagaimana kita mencegah ini. Pertama, bagi mereka yang sudah yang belum tahu judi online. Yang belum tahu judi online, saudaraku, saya bukan mengajak supaya tahu, enggak. Tapi jangan pernah sekali-kali untuk membuka ataupun untuk bertaruh judi online. Sekali kita buka, ratusan situs lain macam judi akan dijak bak drone. Kai depan nak buka tiga. Bila dah judi, neblo sipatu mandang bak Shopee mesti atau bak apa lain, dia neblo betul lenya. Itu pi iklan betul mendu. Ijak bak drone, naik dia murah loi bega. Neblo mesti 200 ribu. Ijak bak lain karap sama lagi kan 200 ribu. Jadi itu diformat, diserang kita. Judi lebih parah daripada situ. Kalau sekali sudah dibuka, maka akan datang lagi yang lain bermacam-macam. Nauzubillah, jangan pernah dibuka. Jangan pernah untuk mencoba, karena itu memang diharamkan oleh Allah. Tapi secara teknis jangan pernah dicoba. Kedua adalah bagi mereka yang sudah terpapar artinya kali dicoba. Dan setelah dicoba pasti sudah merasakan menang. Katong pernah merompak untung. Karena judi ini di format seorang itu merasa senang dulu, menang ile. Ijo dipempen ile. Ya. Ketika itu akan sulit lepas, ya. Daripada itu. Nah, bagaimana caranya supaya seseorang yang sudah terpapar saudara kita ini supaya dia bisa lepas daripada judi online? Pertama, kalau kita baca secara psikologi, pasti akan dibilang yang pertama, ketahuilah bahaya judi ini apa. Perbaiki cara hidup dengan mencari kawan-kawan yang lebih baik. Ya. Kemudian adalah mengatur keuangan. Itu kalau secara psikologi. Tapi saya akan bicara secara iman. Saudaraku yang dimuliakan Allah, secara keimanannya, judi ini dalam Al-Quran disebut maisir. Maisir itu dari kata-kata yusrun. Yusrun itu adalah seorang mendapatkan untung secara mudah. Jadi judi disebut maisir adalah seseorang yang menginginkan keuntungan dalam hidup dengan cara yang sangat mudah. Buat anak tapi untung le. Buat apa? Yang kemenang tegan le menyepah gambar nampak untung. Ya. Buat cuma tegan-tegan mentang. Tapi harapannya apa? Bisa dapat kaya orangnya, bisa dapat untung orangnya, ya, dapat 10.000 pangkal dia ataupun modal dia, tapi bisa untung nanti 100.000, untung 1 juta. Itu harapannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sunnatullah, Allah telah menjadikan bahwa tidak ada keuntungan yang didapatkan tanpa ada kesusahan. Kalaulah ada keuntungan didapatkan tanpa kesusahan, itu adalah keuntungan yang mendekati kepada haram.
Seorang yang ingin mendapatkan keuntungan dalam hidup tanpa ingin ada kesusahan yang dia tanggung, itu pasti mendekati haram itu. Pasti mendekati haram. Karena Allah secara sunnatullah, Allah tidak menjadikan keuntungan hidup kita dengan kemudahan seperti itu. Tidak ada sunnatullah, tidak ada begitu. Allah sampaikan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Ya. Wahai orang-orang yang wahai sekalian manusia, makanlah di bumi ini yang halal lagi baik dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Allah sudah kasih tahu bahwa itu amal syaitan tadi itu. Yang mana itu? Main judi itu. Maka orang yang memakan harta yang tidak halal, yang tidak baik, sama dengan dia mengikuti langkah-langkah syaitan. Maka secara keimanan, orang mencari keuntungan tanpa kesusahan, tanpa ingin susah payah, sama dengan memakan harta yang tidak halal. Dan ini bagian daripada langkah syaitan. Kemudian secara keimanan kita mengakui bahwa Allah telah menentukan rizki kepada siapapun hambanya. Ya. Bagi siapa saja yang merasa bahwa lun susah dah, lu dep rezeki hana, maka jadi lu main judi. Nauzubillah. Berpikir demikian. Nah harapan di sini merumpuk rezeki lu. Saudaraku, kita beriman bahwa Allah, annan nafs, Allah telah menulis satu nyawa tidak akan mati nyawa tersebut sebelum dia sempurna mendapatkan rizki dalam hidupnya. Allah sudah jadikan rizki kita dalam hidup, duluan ada rizki sebelum ada kita. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aish qalilan ma tashkurun. Sungguh kami telah menempatkan kalian di muka bumi ini, kata Allah, dan kami jadikan di bumi ini ma'aish, semua penunjang penopang hidupmu. Apa yang menjadi keperluan hidup kita sudah dijadikan sama Allah di bumi ini sebelum kita ditempatkan di sini. Sudah duluan ada itu. Rezeki getanyo lebih awaina daripada na getanyo. Jadi pakan yo ni dona. Pakan dia minta rezeki dengan cara yang hana betul. Nah, justru karena pikiran getanyo, karena pikiran kita ingin mendapatkan yang mudah-mudah tanpa ingin bersusah payah, maka inilah yang menjadikan rezeki kita jauh. Karena rezeki Allah tidak menempatkan rezeki dengan cara yang mudah itu, sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, falaqtahamal aqabah. Mengapa mereka tidak mau menempuh jalan yang sukar, jalan yang susah dalam hidup? Makanya ilmu ekonomi, dalam ilmu ekonomi saja, semakin besar resiko kita tanggung, itu untung akan semakin besar. Untung makin raya kapan? Ketika resiko siap kita tanggung makin besar. Tapi kalau kita ambil bisnis, ambil usaha, resiko minim dah, resiko pasti untung piu biji. Kenya mana? Dalam ilmu ekonomi tanya buat pengusaha katanya, usaha kanyan semakin resiko berat dan semakin low untungan. Insyaallah punya berhasil low untungan. Resiko katanya hana, maka kagak untung pi bacut. Itu sunnatullah dalam hidup. Nah, maka berimanlah wahai saudaraku bahwa Allah telah menjadikan kepada kita rezeki kita itu yang halal dan baik dimanapun ada. Tinggal adalah bagaimana kita siap untuk menjemput rezeki kita itu dengan cara yang halal. Tidak ada di dunia ini orang yang kaya gara-gara judi. Tidak pernah ada itu. Tidak ada orang yang kaya gara-gara judi. Ya, bahkan di negara yang paling kaya yang memperbolehkan judi di Amerika, yang kaya tetap hanya yang kaya tentang judi. Gara-gara judi enggak pernah ada. Nah, saya pernah dapat cerita dari kawan di Amerika, kasih tahu begini, itu Ustaz ada pernah diberitakan memang siapa misalkan dalam tahun ini pemenang judi itu yang kaya raya, ada ya, diberitakan tiba-tiba kaya dia jatuh bangkrut lagi. Kenapa? Karena ingin mendapatkan berkaya lo ke, bermenang lo ke, apa pakai pengen untuk main judi lo. Berarti betul yang di pemenang si tepu orang ya, yang dimenangkan yang itu main judi lo.
tidak akan pernah kaya. Itu menjadi penyakit jiwa. Menjadi penyakit jiwa, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka perlu kepada keimanan dalam diri kita supaya kita bisa lepas daripada judi ini. Beriman kepada Allah, sehingga Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wahdharu. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan berhati-hatilah. Hati-hati apa? Hati-hati kalau kita melanggar perintah Allah di dalam Al-Quran ketika disuruh kita jauhi perbuatan tersebut. Sehingga Allah katakan untuk supaya kita bisa lepas dari judi ini juga apa? Allah sampaikan di sini adalah yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Jadi syaitan membuat orang suka main judi itu supaya dia lupa akan Allah dan lupa akan solat. Jadi supaya lepas daripada judi, baik online atau offline, saudaraku, banyak berzikir kepada Allah. Saya sampaikan ini sesuai dengan rumusan Al-Quran, banyak ingat Allah. Ketika tok meno, maka neganto tengok tasbih yang tabuhnya meno si jero. Subhanallah, subhanallah. Hai, kan main judi no, kan meno orang main judi no. Tok meno, nyon cok tasbih tabuh yang model yang tok meno, neganto nya penyamanan. Subhanallah, subhanallah ya. Nomratib lele supaya rezeki menang dona dengan rezeki Allah juk. Kan dengan judi. Anda ini modu main judi nganyo madu, maka neganto saboh tasbih yang model tegan-tegan menan negantonya untuk sebagai ubat hana mangat mi hana main jaro lagi nyotang menyanyan kamlai hanya boleh drole ya. Banyak mengingat Allah dan juga memperbanyak solat. Nyo yang terpapar susah untuk melepaskan diri daripada judi. Tapi tunggu gimana caranya judi tapi solat hana masalah. Memang laweknya tapi judi tunggu solat. Pokoknya ingat Allah dan solat. Ingat Allah dan solat akan melepaskan seseorang daripada main judi. Kemudian yang bagian akhir adalah gedanya yang alhamdulillah yang terus ini hana yang main judi mtero. Yakin lu tuan. Hana yang main judi mtero. Man ustaz irona kan ya pegah masalah judi kamu hana main judi mtero bino. Nyo selanjutnya yang buat gedanya adalah bagaimana kita mencegah saudara-saudara kita dalam lingkungan kita, di kantor, di tempat kita duduk, jangan ada yang kita biarkan dia mudah untuk mengakses main judi secara online. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kepada pemilik warung kopi, dia bertanggung jawab apabila di tempat kedai kopinya itu orang mudah dan aman dan nyaman main judi di tempatnya. Dia tanggung jawab, dia ikut berdosa. Ilon pengusaha nak buka kedai kopi pada boh tempat. Kedai kopi do nak orang main judi. Nah deku. Mahai tanyo tham deku. Sehingga mereka aman mengakses judi main judi di tempat kita tanggung jawab. Begitu juga kita punya saudara kita, ngon gedanya teman kita yang mereka mungkin terpapar jadi korban judi online. Kita hari ini yang alhamdulillah tidak pernah merasakan judi online itu, ambil tanggung jawab, rangkul saudara kita itu untuk dia bisa lepas daripada judi ini. Karena salah satu trik supaya orang lepas dari judi ini adalah dia mendapatkan pertemanan baru yang menjadikan dia bisa lepas daripada judi ini. Jangan berikan kepada siapapun di kalangan kita, di dekat kita, merasa aman dan nyaman main judi itu. Orangnya katanya duhji karena penyakit yang alah. Jika nyeka penyakit kaban tabohnya, ban tabohnya kagak bertinji menan. Karena dia sudah mewabah, kita semua harus peduli. Kalau kita tidak mau peduli, bagaimana Ustaz? Kita akan masuk pada generasi ke depan ini yang mereka akan mencuri demi untuk judi, menipu untuk berjudi, maka tidak akan mudah kita dapatkan orang amanah karena judi ini menjadi penyakit jiwa. Kalau mesra seandainya yang masalah draw ke draw urangnya ada masalah adalah apa? Merugikan masyarakat. Ambil uang orang lain, kalau jadi pegawai akan korup dia, mengambil hak orang lain. Kalau dia bukan pegawai, dia akan mencuri, atau tidak punya usaha lain, dia akan mencuri. Dia seorang kasir, dia seorang pekerja di supermarket akan mengambil barang demi dia main judi.
akan terjadi fenomena ke depan yang mengerikan kalau kita tidak mau peduli hari ini. Nah, pada saat akses judi online begitu mudah. Nah, maka mari lihat kepada anak-anak kita di rumah, keluarga kita, lihat jangan sampai ada kecanduan game online, karena di situ akan masuk babak kedua, yaitu judi online. Anak-anak kita diperhatikan dengan baik, jangan biarkan. Apabila ada teman-teman kita di kantor, begitu juga dalam hidup kita, circle kita, dalam lingkungan pergaulan kita, pegah-pegah bawa jika kaim duk tiro ya hanaliyo nyan yang kaim duk tiro mat HP tengku, yang kaim duk tiro mat HP pemekleh do dari kawan, nyan terindikasi, maka jangan biarkan nepakat dia do terjak semayang tiga ke. Yang nangan jangan dibiarkan. Amar ma'ruf nahi mungkar wajib kita tegakkan. Itu peran kita. Jangan kita biarkan. Kalau kita biarkan akan masalah kepada masyarakat kita nyoke. Kalau bukan kita dari masjid yang mau peduli, WH hanapeng ronyo untuk yadro urangnya. Polisi mentang untuk ijak drog urang main judi, nyan ke model mentang padu draw. Menyai drog mendum handal penjara. Kenyaunan. Polisi mau angkat semua, tangkap semua, enggak ada tempat. Karena apa? Banyaknya pemain itu. Jadi siapa yang harus peduli? Kita yang dari masjid, yang ingin membuat amar ma'ruf nahi munkar, yang kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisani, fa in lam yastati' fa biqalbi. Siapa yang melihat kemungkaran, dengan hendaklah dia ubah dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu mengubah dengan tangannya, maka dengan lisannya. Tanyo misal takalan anak muda yang main judi atau petugas parkir main judi, pakai abah dengan kasih aduan, kasih ado, baik pergo-go, baik gaduh main judi, takun baik gaduh main judi, idengar lego malay, merasa dia tidak nyaman. Dengan apa? Dengan kondisi yang dia perbuat itu. Jangan berikan kenyamanan itu. Baik katanya tidak saling peduli satu sama lain. Nah, ini mudah-mudahan sedikit menjadi pengingat nasihat kepada kami sendiri dan kepada saudara-saudaraku semua. Ayo ambil andil, ambil peduli untuk menyelamatkan saudara-saudara kita di sekitar kita daripada kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan dengan itu kita termasuk salah satu daripada orang yang mengamalkan ayat Al-Quran di abad ini, di masa ini, saat ini. Sekian, terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.